Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa program Kabar Petang di channel kesayangan kita Khilafah News. Pada hari ini Rabu eh, kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentu saja dalam pandangan Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi soal gaduh pasal zina di RKUHP yang menuai banyak sorotan dari dunia internasional. Sandiaga menegaskan Indonesia selalu terbuka untuk wisatawan mancanegara. Menurutnya Indonesia siap memuliakan setiap turis asing yang datang. Mereka akan dilayani dengan baik. Sementara terkait travel warning dari Australia, Sandiaga mengatakan pemerintah langsung merespon hal tersebut dengan menerjunkan tim ke Sydney, Australia untuk mensosialisasikan tentang jaminan wisata di Indonesia. Apakah ini berarti turis liburan di Indonesia nggak bakal kena sweeping pasal zina? Apakah aroma liberalisasi seksual begitu kuat menyelimuti kritik terhadap pasal perzinahan di KUHP yang baru? Lantas apa solusi Islam mengatasi maraknya perzinahan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Siasat Institute, Bung Iwan Januar. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anang. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semua juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Bung Iwan, DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang pada hari Selasa 6 Desember 2022. Pasal perzinahan di atas tentunya menjadi salah satu pasal kontroversial yang layak masyarakat menyorotnya. Bagaimana catatan Bung Iwan terkait pasal ini, Bung? Baik, bismillahirrahmanirrahim para pemirsa kabar petang Khilafah News. Kalau kita mencermati isi pasal dari KUHP yang terbaru yang berisi tentang perzinahan, itu ada dua pasal, itu pasal 411 dan 412. Di sana tercantum tentang ancaman bagi orang yang melakukan perzinahan. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya ini uh, tidak terlalu baru dan juga tidak terlalu kemudian tanda kutip ya memberikan pencegahan andai kata terjadi yang namanya perzinahan. Mengapa? Karena memang di dalam pasal 411 juga 412 itu kalau kita perhatikan isinya itu masih memberikan ruang yang sangat luas, ruang yang sangat lebar ya bagi mereka yang sekiranya ya ingin melakukan kemudian kehidupan bersama tanpa ikatan nikah. Kenapa? Karena di dalam pasal 411 misalnya ya, itu disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Jadi di sini yang kemudian menjadi konten dari pasal ini, topiknya itu adalah mereka yang sudah berumah tangga. Jadi bukan orang yang lajang. Nah, jadi orang yang berumah tangga, kemudian juga ini pun bila ada pengaduan. Siapa yang mengadukan? Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, lalu orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Jadi kalau diperhatikan di sini memang ada ruang yang masih luas sebetulnya bagi mereka yang ingin melakukan hubungan di luar pernikahan. Jadi kalau misalkan nggak ada yang mengadukan, ya itu tidak ada persoalan. Jadi kelihatannya masyarakat, ya khususnya masyarakat dunia seperti PBB juga Amerika Serikat ini mereka menginginkan undang-undang ini lebih liberal lagi, lebih bebas lagi. Nah, sementara kalau kita telisik lebih dalam, pasal ini sama sekali tidak memberikan pencegahan yang lebih ketat, yang lebih kemudian mendalam
pada masyarakat yang mereka misalnya ingin melakukan perzinahan atau hubungan di luar nikah dengan orang lain seperti itu. Nah, jadi masih ada ruang sangat luas. Jadi apa yang dikhawatirkan saya pikir tidak ada, malah kita sebagai kaum muslimin masih merasa prihatin karena di negeri yang muslimnya mayoritas justru larangan perzinahan ini masih menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat, dan ditambah lagi bahwa KUHP yang baru tidak memberikan pencegahan yang lebih ketat, yang lebih kemudian bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari perbuatan zina. Demikian, Bung Nanang. Iya, Bung Iwan, ini kayaknya Amerika lagi semangat-semangatnya untuk nyerang Indonesia dari segi moral kayaknya, Bung. Jadi kemarin Ya. setelah duta LGBTQI mereka ditolak, nah sekarang ini duta besar mereka untuk Indonesia, yaitu Sung Yong Kim, ya, mengkritik keras salah satu pasal di KUHP Indonesia yang melarang kumpul kebo. Nah, menurut Bung Iwan, apakah terdapat aroma liberalisasi seksual yang begitu kuat menyelimuti kritik terhadap pasal perzinahan di KUHP Indonesia yang baru, Bung? Ya, jadi kalau masyarakat, khususnya umat Islam ini sadar bahwa Amerika ini mereka ingin mencengkramkan dan terus memberikan pengaruh ideologi mereka, yaitu kapitalisme, liberalisme, yang nanti menghasilkan budaya hidup hedonisme di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang pertama mestinya masyarakat dan umat Islam khususnya itu sadar bahwa penjajahan yang bersifat ideologi itu terus berlangsung. Kalau dulu penjajahan fisik ya, Belanda menjajah Indonesia dengan kekuatan militer yang dilakukan oleh VOC seperti itu. Nah, kalau sekarang penjajah ini dilakukan secara budaya, yang itu merupakan bagian dari penjajahan ideologi. Nah, harusnya umat sadar dengan melihat sekarang ini apa namanya worowirinya Amerika Serikat juga PBB yang mereka keberatan mengkritik termasuk Australia mengkritik KUHP yang terbaru. Umat harus sadar pertama bahwa kita ini tidak pernah akan bisa independen karena negara asing akan terus mencengkeramkan budaya liberalnya yang merupakan bagian dari perang ideologi mereka. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bahwasanya ini sangat berpulang kalau kemudian kepada pemerintah. Kalau kita lihat pemerintah sendiri kemudian dengan KUHP yang ini, saya katakan di awal, itu masih memberikan ruang yang sangat longgar, ruang yang sangat lapang. Bahkan kalau kita nanti lihat pernyataan dari Menteri Menkumham Yasona, dia mengatakan ya masyarakat turis jangan khawatir karena undang-undang ini atau pasal tentang perzinahan ini itu hanya bisa diadukan oleh keluarga terdekat. Jadi nggak sembarang orang itu bisa melaporkan. Jadi kalau RT, RW itu mereka nggak boleh melaporkan. Kalau belum melaporkan nggak diterima pengaduannya berdasarkan KUHP yang baru, maka justru ya orang-orang asing, turis-turis asing yang datang ke Indonesia itu mereka lebih tenang karena yang akan diterima adalah pengaduan keluarga terdekat seperti itu. Nah, cuman memang Amerika Serikat termasuk PBB tidak mau sama sekali ada pelarangan terhadap kebebasan seksual karena dalam pandangan ideologi mereka yang namanya kebebasan seksual yang merupakan bagian dari hurriyatus syahsiyah, kebebasan kepribadian untuk perilaku itu merupakan harga mati yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Kalau sekiranya kemudian mereka melihat seperti di KUHP yang baru ini, itu mereka melihat berarti ada sini ada ancaman terhadap kebebasan, terhadap freedom for one, terhadap kemudian juga hurriyatus syahsiyah yang sangat diagung-agungkan, yang sangat dipuja-puja, bahkan dianggap sebagai bagian yang suci, yang sakral, yang tidak boleh dilarang oleh siapapun, termasuk oleh negara. Jadi walaupun itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, ya itu tidak jadi persoalan, karena bagi masyarakat seperti Amerika, bagi pemerintahnya, juga bagi PBB, agama itu kan cuma bagian dari kehidupan manusia dan agama tidak boleh dijadikan sebagai dalih dan dalil untuk kemudian mengekang kebebasan perilaku. Oleh karena itu kita bisa membaca arah dari pemikiran Amerika Serikat juga PBB, mereka ini ingin betul-betul Indonesia
liberal sebagaimana Amerika Serikat atau negara-negara Barat lainnya. Jadi nggak boleh ada satupun pasal dalam KUHP itu yang melarang perzinahan. Karena bagi mereka itu urusan privat. Negara nggak usah campur tangan dalam urusan tersebut. Negara urus ekonomi saja, ya, urusin nangkep penjahat saja. Nggak usah menangani urusan privat seperti kumpul kebo, seperti kencan semalam, perzinahan dan sebagainya termasuk LGBT. Demikian Bung Nanang. Ya, Bung Iwan. Apakah ada kepentingan liberalisasi ekonomi yang Ya. mungkin sekarang sedang dijalankan ini pasti punya dampak pada liberalisasi budaya. Yang dalam hal ini berwujud liberalisasi atau kebebasan seksual. Ya, seperti Ya, kata Bung Iwan tadi, ini kan ada gandengannya dengan demokrasi. Nah, untuk lebih mempertegas lagi, ini gimana cara kita nyetopnya gitu, Bu? Ya. ya. Ya, Dubes Amerika itu mengancam bahwasanya kalau KHP ini seperti demikian, ini investor akan kabur begitu. Jadi memang Indonesia diancam ya bahwa kalau itu diberlakukan, ini investor akan kabur. Kita akan lihat nanti ke depan. Apakah DPR dan Menkumham dengan pemerintah, apakah legislatif dan eksekutif akan merevisi undang-undang ini ataukah tidak begitu ya? Kalau Ya. misalkan merevisi, berarti memang kelihatan bahwa negara Indonesia ini ada di ujung jempol dari negara-negara adidaya Amerika Serikat seperti itu. Dan ini memang tentu sangat mengkhawatirkan karena dengan kondisi ekonomi kita yang belum pulih ya, kemudian IKN juga sampai sekarang ini belum jelas. Jangan lupa Bloomberg itu kan mengabarkan bahwa rencana IKN Jokowi ini kan amburadul karena tidak jelas siapa yang nanti kemudian akan menjadi investor segala macam, walaupun kata presiden sudah oversubscribe seperti itu, tapi belum ada kejelasan. Sudah belum ada penandatanganan MOU mereka akan membangun IKN seperti itu. Nah, dengan ancaman dari Dubes AS bahwa nanti investor akan kabur seperti itu, saya pikir ini kita akan melihat apakah pemerintahan sekarang Jokowi ini terutama Menkumham Yasona itu dan juga DPR punya tidak taji untuk mempertahankan undang-undang ini ya. Kalau misalkan nanti kemudian ternyata merombak merevisi, ya kita akan tahu bahwa ya seperti itulah kemudian sebuah negara yang ya boleh dikatakan hilang kedaulatan seperti itu. Karena sekarang saja ini sudah kayak kebakaran jenggot. Makanya seperti Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno, Menkumham, juga DPR. Ini mereka terus jadi ingin memberikan argumentum ad hominem ya kepada dunia luar, khususnya kepada Dubes Amerika Serikat, bahwa don't worry, jangan khawatir gitu kan. Anda tetap bisa berzina, warga Anda tetap bisa kemudian hidup bebas, kencan dengan siapapun, karena KUHP ini tidak akan mengancam kebebasan seksual warga Anda. Kan itu kalau kita baca bahasa secara lugasnya sebetulnya demikian. Jadi memang ekonomi ini jadi salah satu senjata dari AS untuk mengancam supaya undang-undang ini jangan diberlakukan atau kalau bisa mungkin direvisi seperti itu. Karena dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, Indonesia butuh investasi dan dari manapun pasti akan ditunggu, terutama dari Amerika Serikat yang mereka sedang bersaing dengan Cina di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Indonesia sedang bersaing untuk menguasai ekonomi nasional. Begitu, Bung Nanang. Iya, Bu, Masya Allah. Jadi kalau mau kabur ya kabur aja. Kita tambah senang. Luar biasa. Nah, Bung Iman, jadi kayaknya situasi sekarang ini kita betul-betul dijajah, ya baik secara pemikiran maupun budaya maupun ekonomi. Nah, bukankah memang saat ini kita sekarang lebih menggelorakan dakwah, lebih menggelorakan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar untuk melawan serangan pemikiran politik dan budaya dari musuh-musuh Islam terhadap negeri-negeri kaum muslimin, Bung? Baik secara de facto maupun de jure. Ini gimana caranya, Bu? Iya, yang pertama memang harus ada sosialisasi tentang kondisi kekinian negeri kita. Bahwa negeri kita ini sebetulnya dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Secara ekonomi, sosial, budaya, ideologi, itu sedang tidak baik-baik saja. Ini memang kondisi suatu usaha yang saya katakan tidak gampang. Mengapa? Karena masyarakat ini kita seperti orang yang sedang tidur di nina bobokan. Padahal sudah ini mau disembelih ya,
masih aja ini nggak mau bangun seperti itu. Terutama yang kita harapkan kesadaran dari para tokoh-tokoh Islam, para alim ulama, para kiai, para ustadz, agar mereka paham kondisi kekinian, termasuk mereka harus tahu apa isi dari KUHP yang terbaru ini, begitu ya. Dan harus mengkajinya dengan sudut pandang Islam, bukan dengan sudut pandang dari hukum positif yang itu sumbernya adalah sekulerisme. Nah, ini hal yang harus dilakukan. Yang pertama harus kemudian mensosialisasikan hal ini kepada umat, terutama tokoh-tokoh Islam, dan membangun kesadaran. Kita sampaikan pada, misalkan pada ulama, pada ajam, pada kiai, Pak Kiai ridho nggak nih dengan pasal seperti ini yang sebetulnya masih melanggengkan perizinan seperti itu. Nah, mestinya kalau mereka ini punya sense of crisis ya, dan terutama tentu kita berharap masih ada syuur, ya perasaan keimanan dan keislaman, harusnya kan tersentak begitu untuk kemudian melakukan sebuah upaya amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Nah, jadi yang pertama ini, yang kedua lalu kemudian mengarahkan umat khususnya tokoh-tokoh Islam ini apa yang harus dilakukan. Nggak cuma sekedar mengkritisi KUHP yang terbaru atau mengkritisi invasi atau tekanan politik dari Amerika, dari PBB, tapi juga harus kita sampaikan yang mesti dilakukan bahwa umat ini harus independen, harus berdaulat, ya tidak boleh ada siapapun yang menekan umat ini, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau kaum muslimin tidak berdiri di atas keislaman mereka, tidak menjadikan Islam sebagai identitas dan sebagai dasar pemikiran dan ideologi mereka seperti itu. Tapi kalau masih umat maksudnya pakai sekulerisme, menggunakan demokrasi, maka sulit untuk bisa menghindari tekanan yang datang dari dunia luar, terutama dari Amerika Serikat dan juga dari PBB. Nah, ini sangat penting juga. Jadi memberikan kepada gambaran pada umat, para tokoh-tokoh Islam, bahwa jalan keluarnya, bahwa kita jangan berkhidmat kepada sekulerisme, pada demokrasi, kepada liberalisme, tapi harus kemudian tunduk kepada Islam dan berdiri di atas kaki sendiri. Dan itu bisa dilakukan sebetulnya. Demikian Bung Anang. Iya, Masya Allah. Jadi menarik sekali diskusi kita sore hari ini. Yang pertama kayaknya Amerika gagal paham tentang RKUHP yang baru ini. Anda Ya, bayangkan ya, karena memang mungkin bahasanya beda, sana bahasa Inggris kita bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian ada ancaman mau itu ya, mau cabut, mau kabur, mau gak silahkan. Freeport mereka angkat kaki, kita tepuk tangan, kita sangat bergembira sekali gitu. Masya Allah, terima kasih Bung Iwan Yanuar atas pemaparannya dan membuka cakrawala yang baru buat kita termasuk terutama generasi muda. Kalau kita bicara zina kan kayak itu ya kayak ke generasi muda gitu. Baik, para pemirsa, saya semoga sehat dan sukses selalu Bung Iwan. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita yang luar biasa dengan narasumber yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, kemudian komen positif, bagikan ke sebanyak-banyaknya ke seluruh teman-teman Anda, kolega Anda. Semoga menjadi amal jariah yang baik bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.